Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menyaksikan sebuah studi kasus yang begitu brutal, begitu mengerikan dan mengungkapkan sehingga akan menghancurkan ilusi romantis Anda tentang kesetiaan dan pengorbanan. Kami akan turun ke dalam neraka London tahun 1665, bukan melalui mata raja atau jenderal, tetapi melalui buku harian rahasia yang tidak dimanjakan dari mereka yang hidup dan mati selama wabah besar. Bukti itu terletak pada halaman-halaman yang ternoda tinta dari desperation mereka. Sebuah catatan tersembunyi tentang apa yang sebenarnya dilakukan perempuan ketika struktur masyarakat runtuh dan imperatif feminin dilepaskan tanpa terkendali oleh penilaian atau konsekuensi. Manfaat bagi Anda adalah bahwa Anda akhirnya akan memahami penggerak perilaku yang primal, seringkali gelap yang terpendam di bawah lapisan tipis kehidupan modern. Pengetahuan ini tidak pesimis, itu protektif. Ini adalah pil hitam yang paling akhir yang ditempa bukan dalam buku-buku filsafat, tetapi dalam api penderitaan manusia yang nyata. Aroma kematian adalah kehadiran fisik di London. Itu adalah parfum yang tebal, manis, dan busuk yang meresap melalui jendela tertutup, melekat pada pakaian wol, dan menyangkut di belakang tenggorokan, sebuah pengingat yang selalu mencekik bahwa Tuhan tampaknya telah berpaling dari kota itu. Ini adalah wabah besar tahun 1665, serangan terakhir dan paling ganas dari maut hitam di Inggris. Ini membunuh sekitar 100.000 orang, hampir seperempat populasi London dalam waktu 18 bulan. Tetapi angka-angka itu steril. Mereka tidak dapat menyampaikan suara teriakan pengemudi kereta "bawa keluar orang mati Anda" yang terdengar di jalan sepi pada tengah malam. Mereka tidak dapat menangkap pemandangan salib merah setinggi 1 kaki yang dicat di atas pintu dengan doa putus asa, "Tuhan, kasihanilah kami," yang tertulis di bawahnya, sebuah vonis mati bagi semua orang di dalamnya. Mereka tidak dapat meniru teror dari bunga ungu hitam pertama, dari bisul di bawah kulit di pangkal paha atau ketiak, tanda pasti dari akhir yang menyakitkan dalam beberapa hari. Ini adalah dunia yang terlepas dari semua kepastian, di mana konsep masa depan benar-benar menguap. Kontrak sosial, kesepakatan halus yang sedang dipikirkan Hobbes di seberang saluran, tidak hanya dilanggar, itu dihancurkan. Di tempatnya terdapat perjuangan primal untuk bertahan hidup. Dan di nol absolut peradaban manusia inilah kami menemukan data kami yang paling tak gentar. Kami tidak melihat statistik kematian tetapi buku besar jiwa. Sumber utama, buku harian pria seperti Samuel Pepys dan pendeta Thomas Vincent, serta tagihan kematian yang menyedihkan mengungkapkan pola perilaku yang sangat ingin diabaikan oleh sentimen modern. Pertimbangkan cerita tentang istri yang terkurung, sebuah kisah yang terkubur dalam catatan munisipal paroki St. Giles di Fields. Ketika sebuah rumah terinfeksi, pihak berwenang akan benar-benar memaku pintu syat, mengutuk yang sehat dan yang sakit untuk mati bersama. Seorang pedagang, seorang pria bernama Edward Cooper, mulai menunjukkan tanda-tanda bercak hitam yang menjadi tanda akhir. Istrinya, seorang wanita yang hanya dikenal dalam catatan sebagai Amelia, sehat. Ketika para pencari datang untuk menandai pintu, dia memohon kepada mereka. Dia tidak sakit, katanya. Dia tidak bisa dikurung bersama suaminya yang sekarat. Permohonannya berubah menjadi teriakan saat suara palu menggema, menyegel nasibnya. Tetapi Amelia tidak berniat berbagi nasib suaminya. Malam itu dengan cahaya sebuah lilin talo tunggal, dia melakukan yang tak terbayangkan. Suaminya yang sedang delirium karena demam terlalu lemah untuk melawan. Dengan kekuatan yang lahir dari kepanikan hewan murni, dia menyeretnya dari tempat tidur mereka yang menikah menuruni tangga sempit dan membarikade dia sendirian di ruang bawah tanah yang dingin dan lembab. Dia kemudian mundur ke lantai atas, berteriak dari papan lantai bahwa dia telah mengisolasi infeksi, bahwa dia sekarang aman. Selama 3 hari, ketukan dari pintu ruang bawah tanah berhenti. Selama 3 hari, dia hidup sendirian di rumah dengan mayat suaminya yang membusuk di bawah. Ketika para pencari akhirnya membuka segel pintu beberapa minggu kemudian, mereka menemukan dia yang kurus tetapi hidup. Dia telah selamat. Dia telah memilih hidupnya sendiri di atas suaminya, dan kemudian dia menunggu, mendengarkan perjuangan lemah terakhirnya. Ini bukan kisah monster. Ini adalah kisah tentang kehendak mentah, liar untuk bertahan hidup yang muncul ketika batasan peradaban menghilang. Janji dalam sakit dan dalam kesehatan menghadapi ujian tertinggi. Dan bagi Amelia, kalkulus perlindungan diri lebih besar daripada konsep kesetiaan yang abstrak.
Ini adalah imperatif feminin dalam bentuknya yang paling primal, tidak tereduksi. Pelestarian diri, prioritas mutlak dari wadah yang berpotensi membawa kehidupan, bahkan ketika itu berarti mengorbankan pasangan yang bersumpah untuk melindunginya. Ini bukan insiden terisolasi. Tagihan kematian, jumlah kematian mingguan yang diterbitkan dengan ketidakpastian yang suram, menceritakan sebuah cerita statistik yang sunyi yang berteriak tentang perilaku ini. Pada minggu-minggu puncak wabah, tingkat kematian untuk pria dewasa meroket dibandingkan dengan wanita. Secara resmi, itu disebabkan oleh pria yang lebih mungkin berada di tempat umum, menjalankan bisnis, dan dengan demikian terpapar. Tetapi buku harian menceritakan kisah yang berbeda, lebih jahat. Pendeta Thomas Vincent menulis tentang keluarga di mana pria, penyedia, akan jatuh sakit terlebih dahulu. Dia menggambarkan teriakan yang menyayat hati dari rumah-rumah yang disegel, tetapi juga bisikan dari tetangga tentang wanita, sehat dan ketakutan yang meninggalkan suami mereka yang terkena penyakit. Mereka kadang-kadang melarikan diri jika mereka bisa menyuap para penjaga, tetapi seringkali mereka hanya mundur ke bagian teraman dari rumah seperti yang dilakukan Amelia dan membiarkan alam mengambil jalannya. Peran pengasuh, pemberi nutrisi, yang sangat tertanam dalam identitas feminin, seringkali menjadi korban pertama dari wabah. Itu digantikan oleh penilaian risiko dan utilitas yang dingin dan sangat rasional. Seorang pria yang sakit bukanlah pasangan yang perlu dihibur. Dia adalah ancaman yang harus dikelola, sumber infeksi yang harus dikendalikan atau dihindari. Ini adalah kejutan yang harus kita hadapi. Citra idealis dari malaikat pengasuh rumah berada di bawah tekanan tertinggi seringkali digantikan oleh seorang survivalis pragmatis yang kesetiaannya terutama pada dirinya sendiri. Ini adalah inti dari wahyu pil hitam dari tahun-tahun wabah. Ketika keadaan mendesak, imperatif bukan pada ikatan pasangan, tetapi pada diri sendiri. Buktinya ada dalam catatan paroki, dalam data kematian yang tidak seimbang, dan dalam catatan para pendeta yang tidak bisa mendamaikan perilaku ini dengan pandangan mereka tentang wanita yang saleh. Tetapi hanya memfokuskan pada pengabaian adalah untuk melewatkan sisi lain dari koin, kewirausahaan yang mengejutkan dan tanpa ampun yang berkembang di udara pemakaman. Dengan ekonomi normal kota yang hancur, muncul pasar grotesk baru, dan itu didominasi oleh wanita yang melihat bukan hanya tragedi, tetapi juga peluang. Disinilah narasi menjadi lebih kompleks dan menantang. Penjahit dari Soho adalah sosok legendaris dari buku harian. Dengan ribuan orang yang mati setiap hari, ada kekurangan kritis linen untuk kain kafan. Wanita ini namanya hilang dalam sejarah melihat peluangnya. Dia adalah seorang penjahit kecil sebelum wabah, tetapi dia memiliki jenius kewirausahaan yang brutal. Dia akan mengirim putranya yang muda dan sehat, anak-anak dianggap kurang rentan, untuk mengikuti kereta mati. Ketika sebuah mayat diambil dari rumah kaya, seringkali keluarga akan mendandani almarhum dengan pakaian bagus untuk perjalanan mereka ke akhirat. Anak laki-laki itu akan melihat di mana kereta itu membuang muatannya ke dalam lubang pemakaman massal. Di bawah perlindungan kegelapan, penjahit itu sendiri akan pergi ke lubang tersebut. Dengan pisau dan perut yang terbuat dari besi, dia akan menjelajahi mayat-mayat yang berdebu kapur, menemukan yang berpakaian baik, dan melepas sutra, linen, dan wol yang berharga dari mereka. Dia kemudian akan membawa pakaian yang terkontaminasi wabah ini kembali ke tokonya, merebusnya dalam cuka dan ramuan yang dia klaim sebagai pelindung, dan menjadikannya kain kafan, yang kemudian dia jual dengan markup yang sangat tinggi kepada keluarga kaya yang baru berduka dan ketakutan. Dia mengubah orang mati menjadi aliran pendapatan. Dia menjadi, di tengah kiamat, sangat kaya. Kisahnya adalah tentang keberanian yang menakjubkan dan pembalikan moral yang lengkap. Arketip feminin yang pengasuh dan peduli sama sekali tidak ada. Di tempatnya adalah seorang kapitalis yang kejam, parasit yang memberi makan pada tragedi orang lain, memanfaatkan teror universal untuk keuntungan materialnya sendiri. Dia tidak bertahan hidup, dia berkembang. Dia melihat keruntuhan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai riset, sebuah kesempatan untuk menulis ulang tatanan sosial berdasarkan bentuk meritokrasi baru yang brutal. Meritokrasi keberanian tanpa ampun dan kesediaan untuk melakukan apa yang dianggap tidak terpikirkan oleh orang lain. Perilaku ini sejalan dengan pemahaman filosofis gelap tentang sifat manusia. Schopenhauer dalam karya utamanya, Dunia sebagai Kehendak dan Representasi, berargumen bahwa pada inti kita bukanlah makhluk rasional, tetapi manifestasi dari kehendak buta.
yang berusaha amoral untuk hidup dan berkembang biak. Intelektualitas katanya hanyalah alat untuk kehendak. Wabah ini merobek intelektualitas, lapisan tata krama, moral, dan kepura-puraan sosial dan mengekspos kehendak dalam bentuknya yang paling mentah. Bagi istri yang terkurung, kehendak itu terwujud sebagai murni pelestarian diri. Bagi penjahit dari Soho, kehendak itu terwujud sebagai dorongan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk mengakuisisi, untuk mendominasi, untuk menggunakan intelektualitas sebagai senjata untuk kemajuan material. Bahkan dalam dunia yang tenggelam dalam kematian, imperatif feminin dalam cahaya ini bukanlah konstruksi sosial, tetapi kekuatan biologis dan metafisik. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup dan mengoptimalkan sumber daya untuk bertahan hidup itu. Dalam masyarakat yang stabil, imperatif ini diarahkan untuk menemukan penyedia yang dapat diandalkan dan mengamankan lingkungan yang aman untuk keturunan. Tetapi dalam keruntuhan total wabah, aturannya berubah. Penyedia yang dapat diandalkan sekarang adalah ancaman terbesar di rumah. Sumber daya tidak diberikan oleh pasangan yang stabil. Mereka diambil dari kekacauan. Wanita yang selamat dan terutama mereka yang berkembang adalah mereka yang paling efektif memanfaatkan imperatif bawaan mereka untuk selaras dengan kenyataan baru yang mengerikan. Mereka mengadaptasi insting hiperogami mereka, dorongan untuk mengamankan sumber daya terbaik yang tersedia, dari memilih pria yang kuat menjadi secara harfiah merampas sumber daya dari orang mati. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman dan mengejutkan yang dipaksa oleh buku harian untuk kita hadapi. Ini adalah kesaksian bukan tentang kelemahan wanita, tetapi tentang kekuatan dan kemampuan menakutkan dari dorongan primal yang mengatur perilaku ketika lampu peradaban padam. Ini bukan sekadar keingintahuan sejarah, ini adalah cetak biru untuk memahami mekanisme mendasar dunia saat ini. Tekanan berbeda, bukan tubuh dan kereta mati, tetapi keruntuhan ekonomi, atomisasi sosial, dan peperangan diam di pasar kencan. Tetapi sistem operasi manusia yang mendasar tetap sama. Istri yang terkurung memiliki padanan modern di wanita yang meninggalkan suaminya saat dia kehilangan pekerjaannya atau memberikan validasi emosional yang tidak memadai. Penjahit dari Soho memiliki padanannya dalam influencer yang memonetisasi tragedi pribadinya atau kencan hiperogami yang melihat aliran pria bukan sebagai pasangan potensial tetapi sebagai operasi ekstraksi sumber daya. Konteksnya disanitasi, digital, modern, tetapi mesinnya kuno. Wabah tidak menciptakan perilaku baru. Ia hanya menghapus filter, memungkinkan sinyal mentah dari pemrograman dasar kita terlihat dengan kejelasan yang menakutkan. Dengan mempelajari peristiwa ekstrim ini, kita tidak terjebak dalam misogini. Kita terlibat dalam kesiapan intelektual. Kita mempelajari rekaman uji tabrakan masyarakat sehingga kita dapat lebih memahami kerentanan dan cacat desain dalam kendaraan sosial kita sendiri. Kita membangun sistem kekebalan psikologis dengan mengekspos diri kita pada patogen dalam lingkungan historis yang terkontrol. Para pria yang memahami kebenaran mendalam yang tidak dapat dinegosiasikan ini adalah mereka yang tidak dapat terkejut, tidak dapat kecewa, dan dapat menavigasi dunia modern dengan pemahaman yang tenang dan tak tergoyahkan tentang apa yang terletak di bawah permukaan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil pil hitam bukan sebagai racun, tetapi sebagai vaksin. Kita baru saja mulai menggores permukaan neraka ini. Kita telah melihat bertahan hidup yang mentah dan oportunisme yang kejam. Tetapi cerita yang paling dalam dan paling kompleks secara psikologis belum muncul. Dalam bagian kedua, kita akan turun lebih dalam ke dalam jurang. Kita akan menjelajahi aspek yang paling kontroversial dan menyedihkan dari tahun-tahun wabah, para ibu. Apa yang mereka lakukan ketika pilihan ada antara keselamatan mereka sendiri dan kehidupan anak-anak mereka. Buku harian menyimpan cerita yang hampir terlalu menyakitkan untuk dibaca. Catatan yang akan menantang setiap asumsi yang Anda miliki tentang naluri maternal dan memaksa kita untuk menanyakan pertanyaan paling mengerikan dari semuanya. Apakah kehendak untuk bertahan hidup adalah naluri yang paling kuat dari semuanya? Jawaban yang ditemukan di margin yang dicoret-coret dari buku doa di sebuah rumah yang disegel akan mengubah Anda selamanya. Jika lapisan pertama dari keruntuhan peradaban mengungkapkan prioritas mengejutkan diri di atas pasangan, penurunan berikutnya memaksa kita untuk menghadapi tabu terakhir, batas-batas naluri maternal. Kita telah menavigasi ranah istri dan pengusaha, tetapi sekarang kita harus memasuki tempat suci jiwa feminin, hubungan antara ibu dan anak.
Inilah dasar di mana semua asumsi modern tentang sifat perempuan bawaan dibangun. Benteng sentimental yang tak terbantahkan. Wabah tidak menyerangnya, ia menguapkannya. Untuk memahami kedalaman menakutkan dari wahyu besar wabah, kita harus menatap tanpa berkedip pada pilihan yang dibuat di ruang bayi ketika aroma kematian menggantikan aroma susu dan air mawar. Buku harian dari periode ini tidak hanya mencatat peristiwa, mereka mendokumentasikan pembongkaran dari kain ikatan manusia itu sendiri. Kita berpindah dari kalkulus bertahan hidup ke aritmetika yang menghancurkan jiwa. Kisah istri yang terkurung adalah tragedi pelestarian diri. Kisah penjahit adalah kisah gelap tentang ambisi. Tetapi kisah para ibu adalah yang benar-benar mendefinisikan batas luar dari apa yang mampu dilakukan manusia ketika dihadapkan pada kepunahan mutlak. Ini bukan untuk orang yang lemah hati. Ini adalah inti dari pil hitam yang dipadatkan dalam api terpanas yang bisa dibayangkan. Pertimbangkan catatan paroki Saint Boto tanpa Aldgate yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Anne Clark ketika putranya yang muda, Thomas, mengembangkan tanda-tanda yang ditakuti di dadanya. Para penjaga dipanggil. Prosedur standar adalah mengisolasi individu yang terinfeksi di dalam rumah. Tetapi Anne, seorang janda yang telah kehilangan suaminya karena penyakit bertahun-tahun sebelumnya, tahu apa artinya itu. Sebuah rumah yang disegel dengan anak sakit adalah vonis mati bagi dirinya dan dua putri sehatnya yang lain. Catatan Constable, sebuah dokumen birokratis yang kering, mencatat apa yang terjadi selanjutnya dengan singkat yang mengerikan. Sang ibu setelah menemukan tanda-tanda pada anak laki-laki itu, menyatakan bahwa dia bukan bagian dari rumah tangganya, tetapi seorang anak pengembara yang dia ambil untuk amal. Ini adalah kebohongan, tetapi itu adalah kebohongan dengan tujuan. Dengan mengklaimnya, dia menjadikannya sebagai anak asuh paroki. Otoritas paroki yang kewalahan dan ketakutan tidak membawanya ke rumah sakit penyakit. Mereka tidak mencarikannya rumah baru. Mereka mengusir anak laki-laki berusia 7 tahun itu yang demam dan bingung ke jalan. Dia ditemukan keesokan paginya dalam keadaan mati, terkurung di depan pintu sebuah toko roti yang ditutup tidak jauh dari rumahnya. Anne dan putrinya selamat dari wabah. Dia telah membuat perhitungan sebuah perdagangan satu nyawa untuk 3. Dia telah memutuskan ikatan biologis terdalam yang dikenal umat manusia untuk memenuhi imperatif yang lebih luas, lebih brutal dari kelangsungan genetik, keselamatan sebagian besar keturunannya. Ini bukan kisah tentang kejahatan sederhana. Ini adalah kisah pilihan Sophie yang dilakukan 1000 kali di jalan-jalan London tanpa kenyamanan naratif, tanpa moral, dan tanpa keadilan. Ini adalah pengorbanan strategis yang dingin yang dilakukan dalam skala kota. Imperatif feminin, dalam arti Darwinian paling, bukan tentang kelangsungan setiap anak, tetapi kelangsungan garis genetik. Ketika sumber daya tidak terbatas, ini terwujud sebagai pengasuhan dan perlindungan. Ketika sumber daya nol dan ancaman absolut, itu dapat terwujud sebagai triase. Dan kisah Clark adalah ungkapan tertinggi dari ini. Cinta seorang ibu yang dialihkan dari anak individu kepada konsep abstrak garis keturunannya menjadi kekuatan yang menakutkan dan logis. Fenomena ini begitu umum sehingga melahirkan horor spesifiknya sendiri. Anak yatim wabah. Mereka bukan hanya anak-anak yang orang tuanya telah meninggal. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang telah ditinggalkan secara aktif, dikeluarkan dari rumah oleh orang tua yang terlalu ketakutan untuk menyimpan mereka. Daniel Defoe dalam jurnal Tahun Wabah, sebuah karya fiksi berdasarkan catatan teliti pamannya, menulis tentang geng anak-anak ini, kelompok kecil perampok yang berkeliaran di pinggiran kota, mencari makanan seperti binatang liar. Mereka adalah hantu hidup. Keberadaan mereka adalah bukti perjanjian yang rusak antara orang tua dan anak. Ahli farmasi terkenal William Bohrs menulis dalam jurnalnya tentang seorang wanita yang membawa bayi kembarannya ke tangga gereja Kristus di Newgate Street. Dia membungkus mereka dengan erat, meletakkan mereka, dan kemudian membunyikan lonceng sebelum melarikan diri ke malam. Ketika Sexton membuka pintu, dia menemukan bayi-bayi itu dan sebuah catatan yang disematkan pada salah satu selimut mereka. Itu hanya berbunyi, "Tuhan ampuni saya." Batuk mereka telah menjadi menakutkan. Catatan ini adalah jendela kecil ke dalam dunia tekanan yang tak tertahankan. Ini mengandung seluruh konflik, pengakuan dosa, Tuhan ampuni saya, ketakutan primal, menakutkan, dan tindakan yang menghancurkan. Ini bukan sifat terhitung dari Anne Clark. Ini adalah kepanikan yang murni dan tidak terputus.
naluri maternal yang terlampaui oleh ketakutan penyakit dan kepastian kematian yang mengerikan hanya saja terputus. Dorongan untuk melarikan diri, untuk melindungi diri, untuk sesaat mengalahkan dorongan untuk melindungi. Kisah-kisah ini bukan tentang kekerasan, tetapi tentang titik patah dari jiwa manusia. Mereka menunjukkan bahwa bahkan naluri yang paling terprogram dapat hancur oleh ketakutan yang cukup. Bagi pria modern, ini adalah pelajaran penting. Ini menunjukkan bahwa konsep cinta tanpa syarat bukanlah hukum alam, tetapi kemunculan rapuh dari masyarakat yang stabil dan aman. Hapus keamanan itu dan kondisi berubah, dan bersamanya cinta. Ini adalah kenyataan bagi pria yang merasa dikhianati atau ditinggalkan dan menunjukkan bahwa tindakan ini bukanlah refleksi dari nilai dirinya, tetapi kemungkinan yang mengintai dalam arsitektur hewan manusia di bawah tekanan. Namun, seperti halnya penjahit yang berwirausaha, wabah tidak hanya menginspirasi pengabaian. Itu menginspirasi pembalikan peran maternal yang menyimpang dan mengejutkan. Jika beberapa ibu meninggalkan anak-anak mereka ke jalanan, yang lain melihat mereka sebagai alat, sebagai kunci untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang ibu susu dari Moorfields. Moorfields adalah ruang terbuka besar tepat di utara tembok kota, di mana para yang putus asa dan terinfeksi yang telah melarikan diri dari rumah mereka yang disegel berkumpul dalam sebuah kamp darurat besar. Itu adalah visi neraka. Sebuah kota kumuh dari tenda dan gubuk yang dipenuhi dengan orang-orang yang sekarat. Dalam arena ini muncul jenis predator tertentu. Seorang wanita yang sehat akan mendapatkan seorang bayi yang sakit, terkadang miliknya sendiri. Lebih sering seorang bayi yang dia adopsi dari seorang ibu yang meninggal atau diambil dari jalanan. Dia kemudian akan membawa anak yang sekarat ini ke lingkungan yang lebih kaya yang masih mencoba untuk menjaga ketertiban. Dia akan mendekati sebuah rumah dan meminta sumbangan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bayi malangnya yang sakit. Pemandangan seorang ibu dan anak yang sakit adalah pemicu emosional yang kuat. Bahkan di masa-masa yang keras itu, orang-orang akan memberi lebih murah hati, dan mereka sering memberikan dari jarak jauh, melemparkan koin atau makanan dari jendela atas untuk menghindari kontak. Wanita itu akan mengambil sumbangan ini dan kemudian sering kembali ke Moorfields dan meninggalkan anak itu atau membiarkannya mati sebelum mendapatkan yang baru untuk melanjutkan tipu dayanya. Dia telah mengubah simbol kerentanan dan pengasuhan yang tertinggi, ibu dan anak, menjadi senjata manipulasi dan alat untuk keuntungan. Dia sedang memparasitkan sisa-sisa simpati manusia yang terakhir yang tersisa di korbannya. Kisah ini mungkin lebih mengganggu daripada kisah pengabaian sederhana karena ini aktif, bukan pasif. Ini adalah pemanfaatan citra maternal yang sadar dan sinis. Ini membuktikan bahwa tidak ada archetype yang sakral. Setiap nilai manusia, setiap dorongan mulia dapat direkayasa ulang menjadi strategi untuk bertahan hidup oleh pikiran yang cukup kejam untuk melakukannya. Ini adalah korupsi terakhir dari feminin. Titik di mana dorongan pengasuhan tidak hanya hilang tetapi secara aktif dipersonifikasikan untuk keuntungan. Bagaimana kita dapat menyelaraskan tindakan ini dengan kerangka filosofis apapun? Kita harus melampaui kehendak buta Schopenhauer dan melihat wawasan yang lebih gelap dan kompleks dari Carl Jung. Jung berbicara tentang bayangan, aspek tersembunyi, tertekan, seringkali gelap dari kepribadian yang mengandung semua hal yang kita tolak untuk akui dalam diri kita. Wabah tidak menciptakan perilaku ini. Itu melepaskan bayangan kolektif dari seluruh masyarakat. Istri yang terkurung, penjahit yang berwirausaha, ibu yang kalkulatif, dan ibu susu yang predator adalah semua archetype dari bayangan feminin yang terwujud. Mereka mewakili kebalikan dari aspek pengasuhan, setia, peduli, pelindung diri, tanpa ampun, manipulatif, dan pembawa kematian. Dalam waktu normal, bayangan ini dikelola, ditekan, dan diarahkan melalui struktur sosial. Tetapi dalam keruntuhan total wabah, ia meledak dalam segala kemuliaan yang menakutkan. Ini bukanlah sebuah kutukan bagi wanita. Ini adalah diagnosis kemanusiaan. Setiap pria memiliki bayangan dan wabah akan melepaskan kejahatannya sendiri dalam bentuk kekerasan dan tirani yang tidak terkendali. Pelajaran di sini adalah tentang kondisi manusia itu sendiri. Kita bukanlah makhluk mulia yang monolitik. Kita adalah makhluk dengan kontradiksi mendalam yang mampu berkorban besar dan kekejaman yang tak terkatakan.
Bayangan feminin seperti yang diungkapkan dalam wabah hanyalah separuh dari keseluruhan yang menakutkan. Memahami ini adalah tahap terakhir dalam mengambil pil hitam. Ini adalah bergerak melampaui kemarahan atau kekecewaan terhadap lawan jenis dan mencapai kebijaksanaan mendalam meskipun suram tentang sifat kenyataan itu sendiri. Ini adalah pemahaman bahwa cahaya tidak dapat ada tanpa bayangan dan bahwa potensi kegelapan ini ada dalam struktur yang kita andalkan untuk cinta dan keamanan. Jadi apa yang menjadi inti bagi pria modern? Ini bukan untuk melihat wanita dengan kecurigaan atau ketakutan. Ini adalah untuk mencapai keadaan kedaulatan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Kisah-kisah dari wabah besar adalah argumen utama untuk ketergantungan emosional dan rasional. Mereka membuktikan dengan tidak terbantahkan bahwa struktur eksternal, baik hukum masyarakat atau hubungan romantis, pada akhirnya adalah rapuh. Mereka dapat dan akan gagal di bawah tekanan yang cukup. Pria yang membangun inti emosionalnya di sekitar validasi, kesetiaan, atau pengasuhan seorang wanita sedang membangun rumahnya di garis patahan geologis. Kebijaksanaan pil hitam dari wabah bukanlah misogini. Ini adalah penerimaan radikal terhadap kenyataan. Ini adalah pemahaman bahwa misi Anda, tujuan Anda, stabilitas Anda harus datang dari dalam. Seorang wanita harus menjadi pelengkap dalam hidup Anda, sekutu dan mitra yang berharga, tetapi dia tidak dapat menjadi fondasinya. Fondasi Anda haruslah Anda. Pria-pria yang selamat dari wabah dengan baik bukanlah yang terkuat atau terkaya. Mereka seringkali adalah yang paling adaptif, paling jernih, dan paling mandiri. Mereka memahami aturan baru dunia dan tidak membuang energi untuk meratapi yang lama. Mereka menerima kegelapan dalam sifat manusia, termasuk dalam diri mereka sendiri, dan menavigasinya tanpa ilusi. Ini adalah inspirasi yang dapat diambil dari jurang. Ini adalah inspirasi kepemilikan diri yang terakhir dengan menatap ke dalam aspek terkelam dari potensi manusia. Kita tidak kalah. Kita dibebaskan dari ilusi kita. Kita dibebaskan dari tirani harapan dan akhirnya dapat terlibat dengan dunia seperti apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Wabah besar adalah neraka di bumi. Tetapi bagi pria yang bersedia mempelajari pelajarannya, itu menjadi tempat di mana diri yang tak tergoyahkan, tidak terilusi, dan benar-benar berdaulat dapat ditempa. Buku harian bukan hanya catatan kematian, mereka adalah cermin. Dan apa yang mereka refleksikan adalah kebenaran yang menakutkan dan membebaskan tentang apa yang kita adalah dan kekuatan tak tergoyahkan yang diperlukan untuk menghadapinya.